Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap kalian baik-baik saja dan usaha kalian semakin maju dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara penanaman bibit F2 ke dalam backlog ya, atau bahasa kerennya itu proses inokulasi. Jadi teman-teman, saya pastikan kalian harus menyimak video ini sampai habis agar tidak tertinggal info sedikit pun. Baik teman-teman, untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan backlog yang sudah disterilisasi itu ke dalam ruangan tertutup ya. Kalau bisa itu ruangan tertutup, jangan di ruangan terbuka. Hal ini untuk menghindari kontaminasi terhadap media backlog kalian. Nah, untuk ruangan yang saya pakai sendiri ini sangat sederhana. Dindingnya hanya terbuat dari kalsibot dan berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Jadi dengan ruangan 2,5 kali 2,5 ini bisa menampung sekitar 1000 backlog ya teman-teman. Nah, untuk kalian sendiri intinya ruangan itu harus tertutup, tidak harus kalsibot, bisa pakai gedek atau yang lainnya. Untuk lantai sendiri cuma lantai dari semen ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian harus persiapkan peralatan dan bahan yang seperti ini. Yang pertama adalah media F2 yang kemasan plastik seperti ini yang saya pakai, dan yang kedua adalah bunsen. Yang ketiga adalah spiritus. Nah, spiritus ini dipakai untuk bahan bakar bunsen dan sterilisasi. Yang keempat adalah karet gelang, dan terakhir adalah koran yang dipotong seperti ini. Tuh, jadi persiapkan ini minimal standarnya ya. Sebelum kalian melakukan proses selanjutnya, alangkah baiknya kalian sterilisasi dulu tangan kalian. Cuma tinggal semprotkan spiritus ke telapak tangan dan diusapkan ke lengannya. Nah, selanjutnya F2, media F2 ini ya kan, pastikan dulu media F2 nya ini enggak terkontaminasi, dari F2 nya saja enggak terkontaminasi ya teman-teman ya. Baru setelah itu diremukkan atau dihancurkan sampai benar-benar hancur. Jadi seperti ini. Kalau sudah dihancurkan, ini bertujuan untuk mempermudah proses penanaman atau proses inokulasi ini. Nah, media yang dipakai oleh saya kali ini itu media apa? Ada yang menyebutnya itu millet atau sorghum lah, seperti itu. Nah, baru setelah itu kita persiapkan alat untuk memasukkan media F2 ini ke dalam backlog. Nah, saya sendiri pakai ini sendok teh yang dibengkokkan ke tengah seperti itu. Itu bertujuan untuk mempermudah memasukkan media F2-nya. Nah, caranya cukup simpel ya, cuma seperti ini. Kita ambil sedikit saja gitu kan, cuma kurang lebih setengah sendok teh itu, dan dimasukkan langsung ke dalam backlognya. Nah, setelah dimasukkan jangan lupa
kalian itu digoyang-goyang seperti itu biar bibitnya itu menyebar ke dalam backlognya atau di atas backlognya itu menyebar dengan sempurna. Nah, untuk banyaknya itu cuma seperti ini ya teman-teman, sedikit banget, itu cuma sekitar setengah sendok saja. Lebih sih nggak apa-apa, tapi itu kan juga menambah HPP atau harga pokok produksi kalian. Jadi setengah sendok teh itu saya rasa sudah cukup. Lalu jangan lupa digoyang-goyang ya untuk menyebarkan bibit F2 nya ke atas bagian backlognya. Nah, baru setelah itu kalian tutup menggunakan koran yang tadi, dengan koran bekas ini nggak apa-apa, atau enggak koran juga nggak apa-apa. Saya sendiri pakai LKS ini, LKS bekas punya ya saudara lah. Kayak gitu. Terus diikat menggunakan karet sekencang mungkin. Nah, kalau nggak kencang biasanya dia kan bisa lepas, copot. Nah, pastikan juga koran yang kalian pakai itu nggak bolong gitu kan. Jadi kalau bolong biasanya cenderung nanti bisa masuk hama seperti gurem atau yang lainnya, itu bisa masuk ke dalam backlog kalian. Jadi pastikan dulu kertasnya itu nggak bolong. Yang kedua, cara ngikatnya kalian juga harus kenceng seperti itu. Itu hal yang penting setelah proses yang tadi. Setelah bibit F2 ini dimasukkan atau diinokulasi, kita tata sedemikian rupa. Gimana caranya biar nggak jatuh gitulah teman-teman. Dan kita tinggal menunggu hasilnya beberapa hari kemudian. Apakah bagus atau jelek, kita tinggal nunggu 1 minggu kemudian ya teman-teman. Dan ini video yang saya ambil setelah kurang lebih 1 minggu setelah tanam teman-teman. Jadi miselium itu sudah jadi dan menyebar sepanjang kurang lebih 20%. Nah, di saat seperti ini kalian bisa mengecek apakah media kalian itu jadi atau enggak. Di waktu seperti ini itu sudah bisa diketahui. Dalam waktu umur 1 minggu itu kurang lebih miseliumnya itu sudah sepanjang seperti ini ya. Ini normal standar seperti ini ya teman-teman. Dan apakah ada yang mati atau enggak jadi, tentu saja itu ada. Nah, contohnya kayak gini, ini mati gitu ya teman-teman. Tapi Nah kayak gini juga pasti mati. Nah, kalau kayak gini biasanya disebabkan oleh proses penyetiman yang kurang optimal. Nah, dan kalau kayak gini ini biasanya disebabkan oleh media yang terlalu basah, sehingga menyebabkan miselium itu nggak bisa jalan di media yang terlalu basah, atau berair itu nggak bisa tembus ya teman-teman. Dan itu enggak semuanya sih, ini biasanya cuma yang berada di dekat-dekat air yang di dalam penyetiman itu dia ada di bawah, biasanya itu basah, dan kemungkinan gagal itu lebih besar daripada yang lainnya. Jadi seperti itu. Terus kita cari lagi penyebab kegagalannya. Nah, ini kegagalan yang kedua, ini berwarna hijau ya. Ini biasanya disebabkan oleh waktu kita melakukan proses inokulasi atau penanaman itu terkontaminasi dari luar, baik itu dari udara atau peralatannya itu. Dan yang ketiga yang saya temukan itu adalah karena di backlognya ini bolong. Nah kayak gitu tuh, bolong kemarin nggak ketahuan kalau memang bolong, sehingga di dalam waktu 1 minggu setelah tanam kayak gini dia sudah dimasuki oleh gurem atau hama yang lainnya yang biasanya itu memakan hifa atau miseliumnya, sehingga dia
mati ya teman-teman. Jadi biasanya kalau was ketahuan waktu belum ditanam itu kita pakaiin lakban biar nggak mati setelah ditanam. Tapi ya overall kalau semua kayak gini, menurut saya, perhitungan saya pribadi sih 5% tingkat kegagalan itu masih bisa ditoleransi. Jadi kalian nggak terlalu berpikir ini kenapa ya kok gagal gitu. Menurut saya sih 5% saja gagal itu sudah lebih dari baik gitu kan, baik. Jadi kalau tanam 1000 matinya 50 itu wajar-wajar saja, toh masih ada 950-an itu yang bagus, seperti itu. Jadi nggak usah difikirkan ya. Nah, seperti itu aja dulu ya teman-teman di video kali ini, bagaimana cara kita belajar menanam F2 ke dalam backlog atau proses inokulasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.